Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Deprus Taultana, NIM 122004. Di sini saya menjelaskan asumsi utama itu institusi mempengaruhi perilaku ekonomi kelembagaan berpendapat bahwa perilaku ekonomi tidak hanya didorong oleh rasionalitas individu, tetapi juga oleh aturan, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Institusi berkembang dan berubah sering waktu, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti teknologi, politik, dan budaya. Institusi memiliki dampak jangka panjang, memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Di sini juga ada perbedaan dengan perspektif ekonomi arus utama. Fokus pada perilaku ekonomi arus utama cenderung fokus pada perilaku individu yang rasional, sedangkan ekonomi kelembagaan menekankan peran institusi dalam pembentukan perilaku. Peran pemerintah itu, ekonomi arus utama seringkali melihat pemerintah sebagai intervensi dalam pasar, sedangkan ekonomi kelembagaan mengakui peran pemerintah dalam menciptakan dan menegakkan institusi. Dinamika jangka panjang ekonomi arus utama cenderung fokus pada keseimbangan jangka pendek, sedangkan ekonomi kelembagaan menekankan pentingnya dinamika jangka panjang dan evaluasi institusi. Awal abad ke-20, ekonomi kelembagaan muncul sebagai reaksi terhadap ekonomi klasik yang terlalu fokus pada individu dan pasar. Tokoh-tokoh penting pada periode ini tersebut, yang pertama itu Trotten Veblen, yang kedua itu John R. Coates, dan yang ketiga itu Wesley Mitchell. Pasca Perang Dunia Kedua itu, ekonomi kelembagaan mengalami masa stagnasi karena dominasi ekonomi neoklasik. Tahun 1970-an itu, ekonomi kelembagaan mengalami kebangkitan kembali, dipengaruhi oleh karya-karya Ronald Coase, Daniel Dorr, dan Oliver Williamson. Mazhab utama dalam ekonomi kelembagaan itu, yang pertama, mazhab historis. Contohnya teori evolusi ekonomi yang menekankan pentingnya sejarah dan budaya dalam membentuk institusi dan perilaku ekonomi. Tokoh itu Trosten Veblen dan John R. Coates Wiener Sombar. Yang kedua itu mazhab neo-institusional. Contoh teori biaya transaksi yang menjelaskan bagaimana institusi muncul untuk mengurangi biaya transaksi dalam ekonomi. Tokoh Ronald Coase, Douglas North, Oliver Williamson. Yang ketiga itu mazhab ekonomi perilaku. Contohnya teori prospek yang menunjukkan bahwa individu tidak selalu membuat keputusan yang rasional dalam menghadapi risiko. Tokoh itu Daniel Kahneman, Amos Tversky, Richard Thaler. Ya, sekian video saya. Terima kasih.